Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Rifki Ripaldi akan sharing kepada teman-teman semua tentang HTML dasar. Nah, di sini saya akan mengenalkan apa itu HTML sekaligus persiapan nanti. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. Jadi HTML itu sebuah markup. Nah, bisa kita lihat bahwa website di dunia ini semuanya menggunakan HTML. Coba kita lihat contoh website. Nah, ini website milik fakultas kita, yaitu Fakultas Teknologi dan Informatika. Website ini dibuat menggunakan HTML versi 5. Nah, di sini merupakan kumpulan dari skrip-skrip atau sintaks HTML. Jadi semua website itu pasti ada HTML-nya. Kita cari lagi situs misalkan Unma, button. Website Unma dengan website FTI, kenapa lebih cepat FTI ya? Nah, ini halaman website milik kampus kita, Unma Banten ya, dibuat dengan HTML juga. Kayaknya kalau website Unma ini dibuat menggunakan CMS, yaitu WordPress. Nah, sama tuh. Di sini juga ada sintak, ada script HTML juga persis dengan website milik FTI. Jadi HTML itu bagian terpenting dalam sebuah situs atau website. Nah, kita kembali ke slide. Kita masuk ke sejarah HTML. Pada tahun 1991 itu versi pertama HTML 1. Perkembangannya apa? Nah, di sini memudahkan ilmuwan mengakses dokumen yang ada di berbagai komputer. Jadi versi pertama ini merupakan versi yang sudah bisa mengakses dokumen dari komputer satu ke komputer yang lain. Nah, kemudian pada tahun 95 HTML versi 2. Nah, di sini mampu menampilkan data dan form yang dapat diedit secara langsung. Versi ini merupakan cikal bakal lahirnya website interaktif. Nah, jadi di versi kedua ini website sudah mulai diupdate besar-besaran sehingga website tersebut sudah menjadi lebih interaktif. Jadi komunikasi antar user itu lebih fleksibel, lebih enak lah, lebih interaktif gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 97 muncul HTML versi 3. Di sini menambahkan fitur figur untuk mendukung tampilan image. Di sini website sudah bisa menampilkan sebuah objek berupa gambar ya. Jadi lebih keren lagi nih website pada tahun 97. Selanjutnya pada tahun 98 sampai 99 muncullah versi HTML 4.0 atau 4 lah. Di sini perubahannya menambahkan perintah dasar HTML, yaitu image, table, text, link, dan form. Jadi pada tahun ini sudah menggunakan tag. Nah, tag itu apa sih? Nah, tag itu bisa kita lihat di script sini. Nah, yang kayak gini nih, tag nih, head, body, ini namanya tag ya, header, div tuh, itu dia namanya tag. Terus pada tahun selanjutnya 99 sampai 2000 mulai muncul versi 4.0
Perkembangannya apa? Telah dipublikasikan secara internasional dan dapat dipakai oleh browser apapun. Jadi website sebelum-sebelumnya itu dia hanya terpaku pada browser tertentu, misalkan hanya pada browser IE atau Internet Explorer. Jadi pada tahun ini website sudah bisa diakses di browser apapun, baik menggunakan Chrome, Mozilla, Opera ataupun yang lainnya. Nah, lanjut ke tahun 2014. Nah, muncul versi yang paling baru sekarang sedang kita gunakan, yaitu HTML5. Di sini apa perkembangannya? Membuat prosedur tampilan dengan menggabungkan CSS, HTML dan JavaScript. Nah, website di tahun ini lebih modern gitu ya, lebih diupdate teknologinya. Versi ini menjadi versi terbaik karena telah dilengkapi fitur canggih yang lengkap seperti embed video dan audio. Jadi ya website sekarang lebih keren lah, lebih unik gitu untuk kita akses dan kita lihat. Seperti ini ya, banyak konten-konten gambar, ada video tuh, embed video. Jadi lebih keren lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan. Di sini kita akan membahas tentang text editor. Text editor itu merupakan sebuah lingkungan pengembangan sistem, atau dalam bahasa Inggrisnya dia integrated development environment. Jadi lingkungan pengembangan sistem lah. Jadi tempat di mana kita membuat sebuah website, merancang, membangun sebuah website di dalam text editor ini. Jadi yang pertama ada yang namanya Sublime Text. Nah, ini Sublime Text ini sebuah text editor yang paling banyak digunakan khususnya di kampus kita ini. Pasti di lab, di komputer atau di laptop teman-teman semua ada tuh yang namanya Sublime Text. Nah, selanjutnya ada Notepad. Nah, Notepad ini dia software bawaan Windows ya. Karena di Mac saya ini, di laptop saya ini tidak ada yang nama Notepad nih, karena dia khusus di Windows. Jadi Notepad itu dia tampilannya cukup polos, putih aja gitu backgroundnya. Kemudian Notepad++. Nah, ini Notepad dengan Notepad++ itu berbeda ya. Coba kita lihat Notepad++. Nah, dia tampilannya seperti ini nih. Jadi IDE. Nah, ini namanya IDE ini, lingkungan pengembangan sistem. Jadi lumayan unik lah untuk tampilannya. Selanjutnya Visual Studio Code. Nah, ini text editor yang paling populer sedunia lah. Para programmer banyak yang menggunakan text editor ini. Bisa disebut juga VS Code lah. Coba kita lihat VS Code itu seperti apa. Visual Studio Code. Nah, ini tampilan VS Code ini dirancang oleh perusahaan Microsoft. Jadi text editor ini paling populer lah sekarang. Teman-teman bisa coba. Nah, yang terakhir nih Atom ini mungkin kita kurang familiar ya mengenai text editor ini. Jadi text editor ini sebelumnya sangat populer juga di kalangan programmer. Nah, ini tampilannya hampir mirip dengan si Sublime. Nah, Sublime ya. Nah, di sini saya juga menggunakan Sublime Text gitu ya. Sublime Text yang versi ketiga, walaupun sekarang sudah versi 4, tetapi saya masih menggunakan versi yang ketiga. Nah, mungkin sekian dulu sharing atau penyampaian yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya Rifki Ripaldi undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.